Ya, sesuai dengan perkiraan bahwasannya rilis data NFP ternyata menjadi pelecut untuk emas bergerak naik sampai teritori yang kita inginkan, atau lebih tepatnya berada di titik resisten penentu 1830 1833. Tapi sayangnya memang sampai saat ini kita belum mendapati penembusan ataupun breakout ya. 1833.80 itu tercatat sebagai areal tertingginya, kemudian dia tutup dengan 1827. Nah, kita akan lihat untuk hari ini sendiri apakah dia memiliki kesempatan untuk naik lebih tinggi atau justru kembali tertahan. Nah, inilah yang akan menjadi penentu. Walaupun kemarin saya sudah mengingatkan sampai hari Jumat kalau ternyata kenaikan gagal untuk menyentuh atau bahkan menembus, maka kemungkinan akan ada pola reversal yang akan membayangi. Dan itu mirip dengan yang terjadi di 15 Juli sampai 8 Agustus. Nah, kalau misalkan dilihat dari secara teknisnya, memang areal ini tetap bertahan yang cukup lama, jadi kemungkinan bisa saja terjadi reversal. Tapi terlalu dini atau terlalu cepat kalau kita menyebutkan hal tersebut. Karena apa yang sempat kita kupas kemarin setelah Jackson Hole Symposium, maka yang harus menjadi penentu adalah non-farm payroll, dan kita sudah mendapati non-farm payroll sangat lemah di bawah ekspektasi, jauh di bawah ekspektasi. 750K ekspektasinya ternyata dirilis dengan angka 235K. Nah, ini sangat-sangat mengagetkan memang, tapi apa yang disampaikan oleh Powell di Jackson Hole Symposium di akhir Agustus yang lalu berarti benar adanya. Artinya apa? Kalau seperti ini seharusnya taper itu masih jauh dari harapan market atau bahkan dari para pejabat Fed yang menginginkan taper segera di bulan September. Jadi untuk sampai saat ini, setidaknya sampai pertemuan FOMC, kita mendapatkan jaminan bahwasannya taper belum akan diumumkan. Tapi who knows, mungkin saja setelah data non-farm payroll yang akan dirilis di bulan depan, kemungkinan bisa terlihat apakah ini hanya ujian sementara atau memang permanen. Apalagi kalau kita bicara tentang kasus varian Delta yang sampai saat ini masih tetap menjadi uncertainty ataupun penyebab dari ketidakpastian. Jadi kita lihat area-area yang mungkin saja tidak disangka-sangka seperti 1840, 1860 mungkin akan terwujud dalam waktu dekat. Tapi sayangnya untuk hari ini market Amerika libur untuk Labor Day. Jadi kemungkinan kita akan melihat pergerakannya relatif terbatas karena mau tidak mau di sesi Amerika sendiri mereka cenderung tutup lebih cepat di jam 24.00 waktu Indonesia bagian barat. So untuk Anda perhatikan zona-zona yang sudah kami tandai dan juga kemungkinan potensi yang bisa terjadi kalau ternyata ditutup dengan bearish candle. Tapi sayangnya minggu ini kita tidak disuguhkan dengan banyak data, melainkan dengan banyak speak ataupun pidato dari para pejabat Fed yang kecenderungannya memberikan nada hawkish di dalam setiap kesempatannya. Kita lihat technical view 6 September 2021. Irfan untuk Agur Dana. Technical Outlook 6 September 2021, DXY dan juga Treasury Yield. Kita lihat dari pergerakan di hari Jumat yang lalu, ternyata ditutup dengan candlestick untuk DXY adalah doji. Ya, ini adalah hammer. Jadi kita harus hati-hati terlebih dulu. Hari ini bisa saja terjadi pantulan atau reversal, karena kalau misalkan kita lihat pasca bearish berturut-turut lalu kemudian ditutup dengan hammer, ini adalah biasanya pertanda reversal. Apalagi kalau kita lihat dari penurunannya selalu atau berada di teritori support ya. Ini adalah area supportnya 91.84. Sementara di hari Jumat yang lalu dia sempat tergelincir hanya sampai 91.947. Cukup dekat, tapi kalau kita lihat dari MACD masih memberikan harapan terkait dengan penurunan ataupun pelemahan. Hanya saja kalau Anda lihat dari histogramnya, satu warna sudah berubah. Ya, ini agak sedikit memudar, artinya kekuatan untuk penurunannya akan relatif sedikit berkurang ya. Kita belum bisa bilang ini sangat berkurang jauh karena memang kalau dilihat urutannya seperti ini. Jadi kita masih akan lihat sampai nanti malam. Tapi sayangnya hari ini Labor Day dan market AS akan ditutup dengan cepat di jam 12 malam. Jadi perhatikan kemungkinan pergerakan pun akan relatif flat atau datar, sehingga kami mengharapkan nantinya penutupan pun tidak terlampau jauh. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakannya kurang lebih hampir sama dengan apa yang kita ekspektasikan. Dia turun sampai zona support kedua, bahkan nyaris ke support ketiga. Dan di antara ini ternyata dia berhasil rebound. Pagi ini dia sempat mengalami kenaikan dan kita akan tunggu
apakah dia mencapai 92.40 apa tidak. Nah, tapi satu hal yang jelas, kalau kita lihat dari MACD di grafik keempat memberikan sinyalemen akan terjadinya kenaikan. Dan ini sudah mulai memotong atau menjelang memotong, bisa saja nantinya akan seperti ini, memotong singkat lalu kemudian terjadi potongan ke bawah kembali. Dan kalau kita lihat dari grafik weekly, ternyata weekly-nya pun dia masih dalam kondisi atau ditutup di kondisi bearish. Ya, jadi minggu lalu bearish, lalu kemudian sebelumnya adalah bearish, ini lebih kepada dark cloud cover, berarti seharusnya minggu ini pun akan terjadi penurunan lanjutan. Apalagi kalau dari MACD-nya sendiri sudah menjelang ini adalah menepuk, lalu kemudian mungkin saja nantinya akan terjadi cross dan histogram sudah memudar dan juga mendekati zero line. Nah, terkait dengan treasury yield, hari ini nampaknya kita belum lihat pergerakan apapun. Jadi kita langsung saja lihat di grafik H4-nya. Setelah kemarin terjadi kenaikan, ternyata ya memang benar adanya, kita mencurigai adanya area double bottom, dia rebound, tapi sekarang kita masih menunggu ya, apakah dia akan lanjutkan kenaikan, berarti ini tembus neckline, atau dia akan terjadi rejection. So panah ini masih tetap berlaku antara dia naik lagi atau dia mengalami penurunan. Sementara di grafik daily, kita masih memiliki area resisten trendline, area merah ini cukup kuat ya. Kalau Anda lihat dan perhatikan penurunan lalu kemudian naik lagi, ternyata sekarang mentok ya. Kita masih belum tahu nanti malam apakah dia akan turun apa tidak. Nah, tapi kalau misalkan lihat seperti ini memang agak sedikit mencurigakan ya. Minimum kalau saya gunakan areal garis seperti ini ya, berarti kita bisa mendapatkan dia dalam triangle. Nah, ini apakah nantinya akan lanjut ke atas, artinya akan menguji 1.41 atau mentok di area ini lalu kemudian dia turun, ini masih tetap kita tunggu. Technical view gold 6 September 2021 jam 11.39 waktu Indonesia bagian barat, high 1828.50, low 1825.00 dan running price berada di 1826.20. Oke, kita lihat terlebih dulu. Kalau misalkan dari candlestick-nya ini sesuai dengan harapan kita, terjadi kenaikan lalu kemudian dia mencapai teritori yang kita sakralkan ya, critical area 1830, 1833 berhasil disentuh. Nah, tinggal pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau justru kembali reverse. Nah, kalau misalkan dilihat dari 15 Juli sampai 8 Agustus, memang ini bertiga kali ya, dia sempat diuji, lalu kemudian gagal, dan akhirnya turun kembali. Nah, tinggal yang sekarang, kalau misalkan kita asumsikan ini sudah 3 kali bertubi-tubi diuji dan terlalu kuat. Nah, kemarin saya sudah sampaikan, karena kemungkinan potensinya fondasi ataupun fundamental dasarnya sudah cukup kuat, maka seharusnya ini dengan sangat mudah untuk naik. Tapi sayangnya sampai detik ini kita belum melihat area tersebut. Bahkan di hari Jumat pun terhenti di 18.30 dan ditutup 18.27. Saya tidak bicara ini sudah gagal, karena itu terlalu dini untuk menyimpulkannya. Kita akan lihat terlebih dulu apakah dia berhasil ditutup dengan bearish candle atau bullish candle. Kalau bearish, maka otomatis esok hari dia harusnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau dia kembali bullish, maka bersiaplah untuk target selanjutnya yang terdekat adalah 1845. Ini adalah area 10 Oktober atau 10 Mei 2021 di 1845.20 atau sampai area 23.6% Fibonacci retracement di 1859.90. Ya, kita anggap saja 1860. Lalu kemudian MA 200 berada sekarang di 1808.90. Jadi saya anggap ini adalah area pemicu untuk big reversal kalau memang ternyata dia turun di bawah MA 200. Dan tentunya area support masih tetap menyangga di 1797 dan seterusnya. Ini hampir sama dengan teritorinya dan kita belum ada area baru, sehingga masih sangat dibutuhkan pendorongan sampai di atas 1833. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, teman-teman bisa lihat di sini bullish pennant ataupun symmetrical triangle berhasil menerobos area resisten, dan sekarang saya coba mengukur dari ketinggian ya. Ini adalah area ketinggian yang saya ukur. Anda bisa gunakan candlestick long white candle di tanggal 27 Agustus dan puncaknya adalah 1822 ya. Jadi dari teritori ini 1784.90 sampai 1822, dan ternyata setelah saya tarik
kita mendapati teritori 1854 seharusnya target untuk yang akan dikejar. Nah, ini berarti menandakan kenaikan belum usai. Hanya saja kalau kita lihat ya secara historis memang di teritori 1831, 1833 ini cukup menyulitkan. Jadi ini tetap harus dalam keadaan waspada. Di sisi lain, penurunan sangat wajar akan terjadi sampai 1822 dan sampai saat ini tertahan di 1825 per jam 11.43 waktu Indonesia bagian barat. Ini yang saya harapkan, dia turun wajar di area ini, lalu kemudian dia terdorong kembali naik dan akhirnya berhasil mendapatkan tenaga untuk menembus zona 1831, 1833. Kita lihat ya, apakah ini termasuk teritori 50% dari target bullish pennant apa tidak. Oke, kita lihat dari sini. Ternyata ya, dia mendekati teritori 50%-nya di 1835. Jadi ini memang sudah halfway, sudah setengah perjalanan dari bullish pennant-nya. Kita tinggal nantikan saja apakah dia masih bisa atau sanggup berlanjut apa tidak. Nah, kemudian kalau misalkan kita perhatikan lebih detail dari grafik H1, saya melihat potensinya seperti ini. Ya, saya tarik dari area kenaikan terakhir. Ya, jadi wave terakhirnya itu bottomnya di 1810.90 dan puncaknya 1833.80. Jadi saya tarik dari bottom ke areal tertinggi. Dan saya dapatkan areal 38.2% ternyata sudah disentuh dan cukup kuat ternyata sampai saat ini. Kemudian 50% dan 61.8%. Anda ingat dengan materi webinar yang sering atau yang selalu kita adakan, Agrodana Trader Incubator, saat kita mengupas terkait dengan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement area di 3 golden area itu 38.2, 50% dan juga 61.8%. Artinya Anda bisa memanfaatkan situasinya dari 3 teritori ini. Anda bisa lakukan buy di teritori 38.2%, 50% atau 61.8%. Saya memberikan pilihan 3 areal tersebut sesuai dengan koridor dari Fibonacci retracement. Tapi untuk kali ini, karena areal arsir merah berada di 1822 juga berhimpitan dengan 50%, jadi saya asumsikan 1822 lah yang relatif lebih kuat. Selisihnya hanya sedikit, tapi kurang lebih Anda perhatikan saja, kalau 38.2% berarti stop loss Anda akan berada di bawah 50%. Ya, kebetulan 1825, sementara 50% 1822, artinya di 1820 lah Anda melakukan atau memasang stop loss. Tapi kalau Anda memasangnya di 50%, maka stop loss Anda berada di bawah 61.8%, atau karena terlampau dekat 3 poin, Anda bisa saja di bawah 76.4%. Berarti settingan SL yang kita gunakan untuk hari ini sudah tepat, di mana saya mencantumkan SL di 1814.00, sementara untuk area buy on dip-nya saya menggunakan teritori di antara 61.8% dan 50%, atau lebih singkatnya sebetulnya di 1822. Ya, ini bisa Anda lakukan tapi dengan opsi TP pertama 1826 dan TP kedua 1834.30. Saya asumsikan dia berhasil menerobos. Tapi kalau misalkan Anda melakukan buy di 1825, tentunya SL dan TP harap disesuaikan dengan kondisi ekuitas ataupun strategi masing-masing. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.